Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari kenapa setiap kali orang tua kita gajian atau kita beli barang ada potongan yang namanya pajak. Nah, pajak ini ternyata gak cuma bikin negara itu punya uang, tapi juga berpengaruh ke konsumsi dan tabungan kita loh. Yuk kita bahas bareng. Jadi, pajak itu ada dua jenis utama. Yang pertama, pajak langsung. Ini dibayar langsung oleh wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan yang dipotong dari gaji orang tua kita. Yang kedua, ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang kita bayar tanpa kita sadari. Misalnya nih, kayak PPN atau pajak pertambahan nilai. Waktu kita beli boba atau pulsa, itu ada pajaknya juga loh, walaupun kita nggak sadar. Jadi, kadang kita bayar pajak tanpa kita merasa kalau kita tuh udah bayar. Kemudian, pajak pendapatan dibagi menjadi tiga bentuk. Ada yang namanya pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Kita bahas satu-satu ya. Pajak regresif itu makin besar pendapatan seseorang, justru beban pajaknya lebih ringan. Contohnya nih, pajak barang mewah yang persentasenya sama tapi lebih berat bagi orang miskin. Yang kedua, pajak proporsional. Semua orang bayar pajak dengan persentase yang sama. Misalnya, semua orang kena pajak 10% dari pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif. Makin besar pendapatan kita atau penghasilan kita, makin besar juga persentase pajaknya. Ini yang biasanya dipakai di Indonesia untuk pajak penghasilan. Jadi, orang bayar pajak itu, kalau misalnya orang kaya, bayarnya lebih besar itu biar adil. Efek pajak atas konsumsi dan tabungan. Kalau ada pajak, otomatis pendapatan bersih kita berkurang. Artinya, uang buat belanja sehari-hari jadi lebih sedikit dan uang buat nabung juga ikut berkurang. Pajak bikin kurva konsumsi dan tabungan itu bergeser ke bawah. Sebelum ada pajak, pendapatan bisa digunakan untuk konsumsi dan tabungan sesuai kemampuan. Tapi, setelah ada pajak, pendapatan bersih berkurang, sehingga baik konsumsi maupun tabungan ikut turun. Inilah yang membuat kurva konsumsi dan tabungan bergeser ke bawah setelah pajak diberlakukan. Kita sekarang mau bahas lebih detail lagi tentang pajak, konsumsi, dan tabungan. Pertama, kita mau bahas pajak tetap. Misalnya, ketika setiap orang itu harus bayar pajak 100.000 per bulan, berapapun gajinya. Sebelum pajak, orang itu bisa konsumsi dan nabung sesuai pendapatan. Tapi sesudah pajak, semua orang potongannya sama. Jadi, yang gajinya kecil terasa lebih berat dibandingkan dengan gaji yang besar. Efeknya apa? Konsumsi dan tabungan berkurang dengan jumlah yang sama. Yang kedua, pajak proporsional. Artinya, pajaknya dihitung dari persentase pendapatan. Misalnya 10%. Kalau gajinya 2 juta, pajaknya berarti 200.000. Kalau gajinya 10 juta, berarti pajaknya 1 juta. Jadi, adil ya. Karena yang pendapatannya besar, pajak lebih besar atau lebih banyak. Tapi persentasenya sama. Efeknya, konsumsi dan tabungan tetap berkurang, tapi sebanding dengan pendapatannya. Jadi, pajak itu bukan cuma potongan angka di slip gaji atau harga barang, tapi juga mempengaruhi cara kita konsumsi dan nabung. Intinya, pajak itu penting buat negara, tapi juga ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, pajak memang penting untuk pembangunan negara. Tapi di tengah kondisi Indonesia sekarang, di mana DPR dan kebijakan pajak sering menuai pro dan kontra, kita sebagai generasi muda harus lebih paham. Dengan begitu, kita bisa lebih kritis, tidak asal terima, dan siap ikut mengawal agar pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Semoga sekarang lebih paham ya, dan semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang pajak, konsumsi, dan tabungan. Sampai ketemu di video selanjutnya.